Bab 4631 menerima dia sebagai murid adalah bermanfaat. Ketika Sue Qingzu, seorang wanita dan jenius terbaik di batas luar, menjadi orang suci di usia muda, dia mengejutkan semua orang. Saat itu, dia adalah orang suci termuda dalam sejarah batas luar. Sebelumnya, yang memegang rekor tersebut semuanya laki-laki. Dia tidak hanya memecahkan rekor mereka, tapi dia juga wanita pertama yang melakukannya. Karena alasan ini, dia terkenal di batas luar. Banyak kultivator wanita di batas luar menganggap Sue Qingzu sebagai idola mereka. Di antara mereka, banyak dari mereka berasal dari dunia segudang sebelum pindah ke batas luar, seperti Huang Fu Mengyuan, kakak perempuan tertua Duan Lingtian dari faksi istana dalam Akademi Hukum Segudang. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian mengobrol dengan Huang Fu Mengyuan, dia mendengar penyebutan Sue Qingzu juga, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti Sue Qingzu. Saat itu, Huang Fu Mengyuan sengaja menyembunyikan fakta bahwa Sue Qingzu adalah wanita dari Duan Lingtian sehingga ia berasumsi bahwa ia adalah seorang kultivator pria. Dia mengira kakak perempuannya mengidolakan pihak lain hanya karena pihak lain itu sangat berbakat. Baru kemudian dia menyadari bahwa Sue Qingzu adalah seorang wanita. Sue Qingzu sepenuhnya fokus pada kultivasi sehingga dia tidak punya waktu untuk urusan lain seperti pernikahan. Saat dia semakin kuat, banyak orang yang menyebutkan masalah pernikahan dengannya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Terlebih lagi, sulit baginya untuk menemukan pria seusianya yang sekuat dirinya, apalagi menemukan pria yang lebih kuat darinya. Dia secara alami tidak tertarik pada pria yang lebih rendah darinya. Karena itulah, dia masih lajang sampai sekarang. Faktanya, hidupnya agak mirip dengan Feng Qingyang. Dia juga mengabdikan dirinya pada pedang Dao dan tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, dia masih lajang. Itu juga karena kurangnya pengalaman sehingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya kepada Sue Qingzu. Sue Qingzu juga tidak berpengalaman dalam hal ini. Bahkan jika Feng Qing yang jelas menyukainya, dia tidak menyadarinya. Dia hanya berpikir bahwa Feng Qing yang memperlakukannya sebagai teman sampai Duan Lingtian bertanya apakah dia lajang dan merekomendasikan Feng Qingyang. Setelah itu, dia teringat betapa ramahnya Feng Qingyang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Pada saat yang sama, Feng Qingyang merasa malu. Dia tidak mengira Duan Lingtian akan berterus terang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Duan Lingtian sebelum dia menjelaskan, "Nona Sue, dia hanya bercanda denganmu." Sue Qingzu mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia melihat ke arah Duan Lingtian dan berkata dengan serius, "Tuan. Duan, saya datang ke sini bersama Tuan Feng untuk berdebat dengan Anda. Saya mendengar Tuan Feng berkata bahwa Anda lebih kuat dari dia. Saya sangat ingin melihatnya sendiri." Duan Lingtian tersenyum dan berkata, "Saya tidak keberatan berdebat dengan Anda. Namun, aku tidak terlalu termotivasi karena tidak ada hadiah atau manfaatnya." Tian kecil, Feng Qingyang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan mempersulit Sue Qingzu. Bagaimanapun juga, Duan Lingtian tahu dia menyukai Sue Qingzu. Kenapa dia memperlakukan calon istri majikannya seperti itu? Sue Qingzu sedikit mengernyit, tapi dia masih bertanya, "Lalu hadiah apa yang kamu inginkan?" Duan Lingtian pura-pura merenung sejenak. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, "Bagaimana dengan ini? Karena dao terkuatmu adalah dao pedang, kita akan bertanding menggunakan dao pedang. Kami akan menyerang dengan sekuat tenaga, dan jika Anda dapat menghentikan 3 serangan saya, Anda menang. Jika tidak, kamu kalah." Feng Qing yang mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, sedikit kemarahan terlihat di wajah Sue Qingzu. Bagaimanapun, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 seperti Duan Lingtian. Dia merasa seperti dia meremehkannya ketika dia mengusulkan untuk menentukan hasil pertandingan hanya dengan 3 pukulan. "Baiklah," jawab Sue Qingzu. Suaranya jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dia sangat ingin melihat seberapa kuat dia. Menurutnya, meskipun menurut Feng Qingyang, dia bukan tandingan Duan Lingtian, kesenjangan antara kekuatan mereka tidak akan sebesar itu. Sangat mustahil baginya untuk mengalahkannya dengan 3 serangan. Sesaat kemudian, dia bertanya lagi, "Hadiah apa yang kamu inginkan? Dan jika saya menang, apa keuntungannya?" Duan Lingtian tersenyum dan berkata, "Jika kamu menang, aku akan berhutang budi padamu."
Saya akan melakukan apapun yang Anda minta selama itu tidak melanggar prinsip saya dan sesuai kemampuan saya. Mata Sue Qingzu berbinar saat mendengar ini. Ini memang merupakan hadiah yang berharga. Setelah mendengar ini, Sue Qingzu memandang Feng Qingyang, bertanya-tanya apakah itu ide Feng Qingyang. Bagaimana menurutmu? Duan Lingtian bertanya. Menyerang setrika saat masih panas, dia terus membujuknya, Nona Sue, jangan bilang kamu tidak percaya diri untuk menghentikan 3 pukulan dariku. Siapa yang tahu apakah Sue Qingzu tidak keberatan tinggal di Solitary Destructive Heaven, atau apakah kata-kata provokatif Duan Lingtian efektif. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya setuju. Bab 4632 Apakah Tuan Feng membodohiku? Duan Lingtian dan dua lainnya menembus penghalang spasial dan meninggalkan dunia penentang dewa. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan wilayah kecil yang ditinggalkan. Dulunya adalah sebuah dunia, namun energinya telah habis. Alamnya tandus, sekarang tidak ada makhluk hidup. Ketiganya melayang di langit di atas reruntuhan kota. Bangunan-bangunan itu bobrok, dan sangat berbeda dari apa yang pernah dilihat Duan Lingtian sebelumnya. Mereka memiliki daya tarik tertentu pada mereka. Sayang sekali mereka telah hancur, kejayaan mereka yang dulu sudah lama terlupakan. Pada saat yang sama, retakan spasial muncul terus-menerus di sekitar ketiganya sebelum mereka memperbaiki diri. Siklus ini berulang terus-menerus. Hal ini disebabkan kurangnya energi dunia di dunia ini. Energi dunia sangat terkait dengan dunia. Hilangnya energi dunia berarti dunia akan kehilangan vitalitasnya dan dunia akan hancur. Karena alasan inilah banyak dunia yang kuat menghancurkan dunia yang lebih kecil untuk merebut energi dunia mereka. 3 dunia atas dan 18 dunia tengah, termasuk dunia penentang dewa, adalah dunia kuno. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya sudah menghabiskan energi dunia mereka sekarang. Namun, berkat pembangkit tenaga listrik masing-masing, mereka mampu menyerang dunia yang lebih kecil dan merebut energi dunia mereka, memastikan kelangsungan hidup mereka. Ini adalah survival of the fittest. Hal yang sama juga terjadi pada para kultivator dan dunia. Lakukan gerakanmu, kata Sue Qing dingin. Punggungnya tegak, dan tangannya mencengkeram pedangnya erat-erat. Tak lama kemudian, gelombang energi ganas muncul. Saat ini, dia seperti pedang, berdiri tegak dan bangga. Pada saat yang sama, Feng Qingyang memperhatikan dari kejauhan. Dia memperluas kesadaran surgawi ke sekelilingnya, menjaga dari orang-orang yang mungkin melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Tepatnya, dia menjaga dari Lei Hong. Bagaimanapun juga, pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 pasti akan menimbulkan keributan yang mengerikan, yang akan menarik perhatian semua orang. Siapa yang tahu kalau Lei Hong akan datang ke sini untuk melihatnya? Saat itu, jika Lei Hong melihat Duan Lingtian, bukan tidak mungkin dia melancarkan serangan diam-diam. Dengan kesadaran surgawinya, Feng Qingyang dapat dengan mudah menahan Lei Hong dan mencegah Lei Hong melarikan diri jika Lei Hong muncul. Adapun pertarungan antara muridnya dan wanita yang disukainya, dia tidak ragu dengan hasilnya. Lagi pula, jika muridnya berusaha sekuat tenaga, dia tahu bahwa muridnya dapat memuridkannya hanya dengan satu serangan. Menghadapi Sue Qingzu yang memasang ekspresi serius di wajahnya yang cantik, Duan Lingtian menjawab, baiklah. Duan Lingtian menguap sambil dengan malas mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Astaga, hanya dalam sekejap mata, sinar pedang menakutkan yang ukurannya tidak mencolok muncul. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum itu tumbuh menjadi sinar pedang yang besar. Ia melesat ke arah Sue Qingzu, tampak seolah-olah akan membelah langit menjadi 2. Ia meninggalkan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya saat ia terbang menuju sasarannya. Pada saat yang sama, ilusi samar juga bisa terlihat. Ilusi-ilusi ini adalah efek pasif dari hukum ruang Duan Lingtian yang merefleksikan potongan-potongan dunia di sekitarnya. Berdengung, Sue Qingzu bergerak dan menyerang dengan pedangnya saat ini. Sebuah ledakan besar terdengar di udara. Setelah itu, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti badai, dan dia tampak berdiri di tengah badai tersebut. Meskipun ada angin kencang, tubuhnya tetap tegak, dan bahkan pakaiannya pun tidak bergerak. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, keheningan terjadi sesaat sebelum gelombang energi yang mengerikan meledak dan menyapu ke segala arah. Sama seperti itu, gempa susulan menghancurkan segala sesuatu di dunia ini.
Bahkan sedikit yang tersisa dari energi dunia telah habis ketika mencoba melindungi dunia. Serangan kedua hanya sedikit lebih kuat dari serangan pertama. Sama seperti yang pertama, Sue Qingzu menghentikan serangan kedua. Pada saat ini, Sue Qingzu merasa sedikit kecewa. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah Tuan Feng membodohiku? Bukankah dia bilang muridnya lebih kuat dari dia? Jika Feng Qing yang menyadari pikirannya, dia akan merasa bersalah. Lagi pula, Duan Lingtian sama sekali tidak menggunakan dao tanpa batas dan dao penguasaannya. Dia tahu Duan Lingtian menahan diri dan hanya akan mengambil tindakan serius pada akhirnya. Dia berencana untuk mengalahkan wanita itu dengan satu serangan sehingga dia tidak punya pilihan selain memenuhi janjinya. Sementara itu, ketika Duan Lingtian menyerang untuk kedua kalinya, banyak tokoh dikdaya dari segudang dunia datang karena penasaran. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka diperingatkan oleh Feng Qingyang. Semuanya, saya Feng Qingyang dari dunia penentang dewa. Muridku dan Nona Sue Qingzu dari batas luar sedang berdebat di sini. Untuk menghindari cedera dan kesalahpahaman yang tidak perlu, harap mundur. Bersamaan dengan pesan tersebut, mereka juga bisa merasakan kesadaran surgawi Feng Qingyang yang mendominasi. Dengan ini, mereka hanya bisa mundur. Pantas saja keributannya begitu besar. Ternyata, Duan Lingtian dari dunia penentang dewa sedang berdebat dengan Sue Qingzu, pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 yang baru dari batas luar. Ini menakutkan. Dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 sedang berdebat sementara yang lain berjaga-jaga. Sayang sekali Tuan Feng tidak mengizinkan kami menonton. Jika kami bisa mengawasinya, mungkin kultivasi kami akan meningkat. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 yang baru dari batas luar juga merupakan seorang pembudidaya pedang seperti Tuan Feng dan Tuan Duan. Pada saat yang sama, Lei Hong, yang telah meninggalkan Sun Brightwald dan bersembunyi, menerima berita tersebut, dan matanya langsung berbinar. Duan Lingtian dan Feng Qing yang meninggalkan dunia penentang dewa. Bab 4633 Lei Hong pergi ke dunia yang menentang Tuhan. Ini saat yang tepat bagiku untuk pergi ke dunia penentang dewa. Kebanyakan orang yang dipedulikan Duan Lingtian berada di klan Xia di tanah persembahan surgawi. Mata Lei Hong berbinar. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan bagus untuk membalas dendam. Duan Lingtian tidak hanya meninggalkan dunia penentang dewa, tetapi bahkan Feng Qingyang pun telah meninggalkan dunia penentang dewa. Dia tidak yakin tentang Feng Qingyang, tapi dia yakin bahwa Duan Lingtian sendiri, bukan kembarannya, telah meninggalkan dunia penentang dewa untuk berdebat dengan Sue Qingzu, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 yang baru dari batas luar. Klan Xia di tanah persembahan surgawi. Lei Hong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Doppelganger Duan Lingtian dari hukum waktu pasti berada di klan Xia di dunia penentang dewa. Doppelgangernya sangat kuat, bahkan doppelganger terkuatku pun tidak bisa menandinginya. Sebelumnya, di dunia primordial, doppelganger hukum waktu Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan doppelganger terkuat Lei Hong. Pada saat itulah dia menyadari keunggulan 4 hukum tertinggi. Karena pertemuan itulah dia mulai fokus pada hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Jika dia bisa memahami hukum kematian dalam bentuk sempurna, kembarannya akan mampu menyaingi Duan Lingtian karena Duan Lingtian hanya memahami hukum waktu dalam bentuk sempurna. Aku harus segera pergi. Kali ini, aku pribadi yang akan mengambil tindakan. Aku tidak akan mengirimkan doppelgangerku, pikir Lei Hong dalam hati. Sedikit kegilaan melintas di matanya saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Duan Lingtian, kamu bertindak melawan sekte saya dan membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia di sekte tersebut, saya akan membuat Anda menanggung konsekuensi mengabaikan saya. Lei Hong kejam dan egois. Dia lebih memedulikan reputasinya daripada nyawa orang lain. Desas-desus telah beredar di dunia terang matahari tentang bagaimana Duan Lingtian meremehkannya, dan itulah alasan mengapa Duan Lingtian berani mengambil tindakan melawan sektenya. Tidak hanya itu, ada juga rumor tentang dia yang terlalu takut untuk membalas dendam dari Duan Lingtian meskipun dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Tidak mengherankan, ketika Lei Hong mendengar rumor tersebut, dia menjadi marah. Dia bahkan membunuh banyak orang yang menyebarkan rumor tersebut. Faktanya, dia tidak akan ragu untuk membalas dendam dari Duan Lingtian jika bukan karena Meng Han dan Feng Qing yang dari batas luar, guru Duan Lingtian. Bagaimanapun, keduanya juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Astaga,
Lei Hong merobek penghalang spasial tanpa membuang waktu. Dia berencana pergi ke klan Xia di tanah persembahan surgawi dan memulai pembantaian di sana. Sementara itu, Duan Lingtian hendak melancarkan serangan pedangnya yang ketiga ke arah Sue Qingzu. Sebelum melakukannya, dia mengingatkan, "Nona Sue, saya baru menguji kemampuan Anda sebelumnya. Saya akan menggunakan kekuatan penuh saya sekarang. Harap bersiap, dan jangan menahan diri. Jangan salahkan kecerobohanmu jika kamu kalah taruhan." "Baiklah," jawab Sue Qingzu, semakin waspada. Meskipun mudah baginya untuk menghadapi dua serangan sebelumnya, dia tahu dia tidak bisa meremehkannya. Terlebih lagi, firasatnya menyuruhnya untuk tidak menganggap enteng peringatan Feng Qing yang sebelumnya. Astaga, gelombang energi mengerikan menyapu ketika Duan Lingtian melakukan gerakan ketiganya. Angin mulai mengamuk, menghancurkan segala yang ada di belakangnya. Sinar pedang menyilaukan yang ditembakkan bersinar terang. Duan Lingtian tidak menahan diri dan menampilkan pedang dao miliknya pada tahap ke-8. Sebelumnya, dia hanya menampilkan pedang dao pada tahap ke-7. Dia tidak menggunakan Mastery Dao atau Limitless Dao karena menurutnya itu tidak perlu. Dia hanya berencana menggunakan dao pedangnya agar calon istri majikannya mengakui kemampuannya sebagai seorang kultivator pedang. Tahap ke-8 dari pedang dao. Sue Qingzu berseru dalam hati. Dia curiga Duan Lingtian telah menahan diri lebih awal, tetapi dia berspekulasi bahwa dao pedangnya hanya mendekati tahap ke-8. Karena itu, dia terkejut sekarang. Bahkan Feng Qing yang pun terkejut. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian akan menggunakan dao tanpa batas dan dao penguasaan juga untuk mengalahkan wanita yang disukainya. Dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah melampaui dirinya dan memahami pedang dao hingga tahap ke-8. Di masa lalu, Duan Lingtian melampauinya dalam semua aspek kecuali pedang dao. Karena alasan ini, perasaannya menjadi rumit sekarang setelah dia menyadari Duan Lingtian juga telah melampaui dirinya dalam dao pedang. Astaga, Sue Qingzu tidak terintimidasi meskipun Duan Lingtian telah memahami pedang dao hingga tahap ke-8. Dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menguji perbedaan antara pedang dao miliknya pada tahap ke-7 dan pedang dao milik Duan Lingtian pada tahap ke-8. Selain itu, dia mungkin terinspirasi oleh pedang dao miliknya. Duan Lingtian menggunakan hukum ruang angkasa bersama dengan pedang daonya sementara Sue Qingzu menggunakan hukum kehidupan, yang merupakan hukum terkuatnya. Sinar pedang Sue Qingzu melesat ke langit, bersinar dengan energi dari hukum kehidupan. Berbeda dengan dua serangan sebelumnya, sinar pedang Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan serangan Sue Qingzu kali ini. Energinya bahkan tidak habis setelah menghancurkan sinar pedangnya. Pada saat ini, Duan Lingtian menyadari bahwa perhatian Sue Qingzu sedang terganggu dan sepertinya tidak menyadari sinar pedangnya yang terbang ke arahnya. Saat dia hendak bergerak, Feng Qing yang turun tangan. Astaga, sinar pedang yang dipenuhi hukum waktu ditembakkan, menyebabkan waktu terhenti di sekitarnya. Semuanya, termasuk sinar pedang Duan Lingtian, membeku. Feng Qing yang bergerak cepat dan melindungi Sue Qingzu. Apa yang terjadi? Apakah dia mendapat pencerahan? Feng Qing yang bertanya-tanya dalam hati setelah dia menyelamatkan Sue Qingzu. Setelah mengkonfirmasi spekulasinya, dia tidak bisa berkata-kata. Apakah dia begitu mempercayainya dan Duan Lingtian sampai-sampai dia mempercayakan hidupnya pada mereka? Saat Duan Lingtian hendak memeriksa Sue Qingzu, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Lei Hong. Duan Lingtian mengetahui kehadiran Lei Hong segera setelah Lei Hong menginjakkan kaki ke tanah persembahan surgawi, yang sekarang menjadi bagian dari dunia kecilnya. Bab 4634 Bagaimana ini mungkin? Jika itu adalah tempat lain, Duan Lingtian harus menggunakan kesadaran surgawinya atau bertarung dengan Lei Hong untuk memastikan apakah itu adalah jati diri Lei Hong atau kembarannya. Lagi pula, sangat sulit untuk membedakan doppelganger dari pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Namun, karena tanah persembahan surgawi adalah bagian dari dunia kecilnya, ia dapat dengan mudah membedakan antara Lei Hong dan kembarannya. Astaga, Duan Lingtian menghilang tanpa sepatah kata pun. Dia tidak repot-repot memberitahu Feng Qing yang tentang invasi Lei Hong. Bagaimanapun juga, Feng Qing yang tidak bisa pergi sekarang. Feng Qing yang harus mundur dan melindungi Sue Qingzu yang sedang mendapat pencerahan. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin sulit mendapatkan pencerahan. Oleh karena itu, setiap pencerahan akan membawa kemajuan besar. Ada kemungkinan bahwa setelah terinspirasi oleh pedang dao Duan Lingtian,
pedang dao miliknya mungkin setara atau bahkan sedikit melampaui Feng Qingyang. Lei Hong, jangan pernah berpikir untuk pergi karena kamu mengambil inisiatif untuk memasuki dunia kecilku. Mata Duan Lingtian bersinar karena niat membunuh saat dia berpikir dalam hati. Dia bertekad untuk membunuh Lei Hong kali ini. Meskipun dia tidak takut pada Lei Hong, dia tidak bisa membiarkan Lei Hong hidup. Bagaimanapun, Lei Hong tidak hanya akan membawa masalah yang tidak perlu di masa depan, tapi Lei Hong juga akan mengganggu rencananya untuk memburu Yun Qingyan. Duan Lingtian melakukan perjalanan melintasi luar angkasa, menuju dunia penentang dewa. Sementara itu, ketika Duan Lingtian merasakan kehadiran Lei Hong sudah berada di kediaman klan Xia. Dia tidak membuang waktu dan menyerang dengan tujuan memusnahkan klan Xia. Ledakan, gelombang energi mengerikan yang menggetarkan bumi menyapu kediaman klan Xia, dengan cepat memicu formasi penjaga klan. Dalam sekejap, penghalang tembus pandang menutupi seluruh perkebunan. Kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar penghalang, memancarkan aura yang luar biasa. Siapa ini? Energi yang sangat menakutkan. Energinya terlalu besar. Para petinggi klan Xia, termasuk Xia Yu, pemimpin klan, dan Xia Jie terkejut dengan aktivasi formasi penjaga yang tiba-tiba. Tidak, satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi di klan Xia, yang baru-baru ini tinggal di klan, merasakan energi tersebut, dan ekspresinya segera berubah. Ledakan, formasi penjaga yang tampaknya tak terkalahkan hancur seperti rumah kartu hanya dalam sekejap ketika gelombang energi mengerikan itu mendarat. Para anggota klan Xia panik, mengkhawatirkan nyawa mereka. Astaga, tiba-tiba, sinar pedang muncul di langit sebelum terbelah menjadi puluhan ribu sinar pedang. Sinar pedang menyapu ke segala arah sebelum mereka berkumpul dan menjalin jaring pelindung untuk melawan serangan yang datang. Itu Tuan Duan. Tuan Duan telah bergerak. Mata para anggota klan Xia langsung bersinar. Mereka percaya bahwa klan Xia akan aman sekarang setelah Duan Lingtian tiba. Sebaliknya, Xia Hechuan, satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi di klan Xia, tidak merasa senang atau lega seperti yang lain. Dia bisa merasakan bahwa serangan itu milik pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Dia tidak ragu bahwa klan Xia akan aman jika Duan Lingtian hadir. Masalahnya adalah dia tahu betul bahwa yang bergerak adalah kembaran Duan Lingtian dari hukum waktu, bukan Duan Lingtian. Musuhnya adalah tokoh dikdaya tertinggi tingkat 7 sementara klan Xia hanya memiliki kembaran Duan Lingtian sekarang. Yang paling penting, dia bisa merasakan bahwa kembaran Duan Lingtian sedikit lebih lemah daripada musuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika energi destruktif mendarat di jaring pelindung besar, jaring tersebut bergetar hebat, dan langsung meredup. Tidak hanya itu, banyak sinar pedang yang membentuk jaring juga menunjukkan tanda-tanda retak, seolah-olah akan pecah kapan saja. Para anggota klan Xia terkejut ketika mereka melihat jaring itu hendak menyerah. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Tuan Duan tidak bisa menghentikannya. Tunggu, itu doppelganger Lord Duan dari hukum waktu, kan? Pada saat yang sama, semua orang secara samar-samar menebak bahwa musuhnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Mereka juga dapat menebak bahwa musuhnya kemungkinan besar adalah Lei Hong dari Sun Bright World. Mereka telah mendengar tentang permusuhan antara Duan Lingtian dan Lei Hong, namun mereka tidak menyangka Lei Hong memiliki keberanian untuk muncul di dunia penentang dewa. Lagi pula, ada dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 yang menjaga dunia penentang dewa. Tanpa diduga, Lei Hong benar-benar datang, dan dia bahkan datang di saat Duan Lingtian tidak ada. Lei Hong pasti mengetahui bahwa Tuan Duan tidak ada. Ketakutan muncul di hati para anggota klan Xia. Tanpa Duan Lingtian, bukanlah masalah sama sekali bagi Lei Hong untuk memusnahkan klan Xia. Pada saat ini, Lei Hong berkata dengan nada menghina, "Duan Lingtian, kembaranmu saja tidak cukup untuk menghentikanku. Aku akan menghancurkan doppelgangermu dan klan Xia hari ini untuk memberimu pelajaran karena telah menyinggung perasaanku." Saat berikutnya, Lei Hong melancarkan serangan lain, yang lebih kuat dari serangan pertama. Kita celaka. Para anggota klan Xia menjadi putus asa ketika mereka memastikan bahwa musuhnya benar-benar Lei Hong. Tiba-tiba, saat jaring pedang hendak pecah, dua gelombang energi misterius tiba-tiba muncul. Kemudian, retakan mulai membaik dengan sendirinya pada sinar pedang. Hanya dalam beberapa saat, jaringnya diperkuat. Saat serangan kedua mendarat, jaringnya tidak pecah. Lei Hong sedikit bingung. Sebelum dia bisa menyelidiki lebih lanjut, dia mendengar suara yang bergema di langit.
Lei Hong, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sedang bertanding di alam yang jauh di dunia segudang dengan Sue Qingzu, pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 yang baru dari batas luar? Ekspresi Lei Hong berubah drastis. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan kembali secepat itu. Dia tidak menahan diri sama sekali saat melancarkan serangan keduanya, namun gagal mematahkan jaring pedangnya. Ini berarti ada pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 lainnya yang hadir. Lei Hong merasa merinding saat ini. Menurutnya, Duan Lingtian telah menjebaknya ketika Duan Lingtian setuju untuk berdebat dengan Sue Qingzu. Kemungkinan niat sebenarnya Duan Lingtian adalah untuk memikatnya ke dunia penentang dewa. Dia juga berpikir bahwa orang yang memblokir serangannya adalah Meng Han, yang bersembunyi di klan Xia. Bab 4635 Kartu Tram yang menyelamatkan jiwa. Tempat ini adalah bagian dari dunia kecilmu, seru Lei Hong. Ketika Duan Lingtian muncul, dia bisa merasakan tanah persembahan surgawi menyatu dengan dunia kecil Duan Lingtian. Saat wajahnya menjadi pucat, sedikit penyesalan terlihat di matanya. Lei Hong ceroboh kali ini. Sebelumnya, setelah menangkap tokoh dikdaya tertinggi dari dunia penentang dewa, dia mempelajari beberapa hal tentang Duan Lingtian, termasuk hubungan Duan Lingtian dengan klan Xia. Ia juga mengetahui bahwa tanah persembahan surgawi telah ada sejak lama. Karena alasan ini, dia datang ke tanah persembahan surgawi tanpa ragu-ragu. Selain itu, dia juga menangkap beberapa dewa tertinggi dari dunia penentang dewa yang berada di batas luar sebelum melakukan perjalanan ke sini. Apa yang dia pelajari dari mereka sama dengan apa yang dia pelajari dari tokoh dikdaya tertinggi. Duan Lingtian memiliki ikatan mendalam dengan klan Xia dan tidak ada perubahan besar di dunia penentang dewa. Karena semua alasan ini, kemungkinan bahwa tanah persembahan surgawi telah menjadi bagian dari dunia kecil Duan Lingtian tidak terpikir olehnya sama sekali. Lei Hong mengutuk dalam hati, dia pasti yang memasang jebakan ini untukku. Sungguh langkah yang licik. Lei Hong juga menduga selain Duan Lingtian dan Feng Qing, Meng Han dari batas luar juga hadir. Faktanya, dia juga curiga bahwa Sue Qingzu, pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 yang baru dari batas luar, juga diikat oleh Duan Lingtian untuk memikatnya ke dunia penentang dewa. Lei Hong, jangan berpikir untuk pergi sekarang karena kamu sudah di sini, kata Duan Lingtian sambil mencibir. Dia yakin dia bisa menghadapi Lei Hong meskipun dia sendirian. Bagaimanapun juga, sulit bagi Lei Hong untuk meninggalkan dunia kecilnya. Duan Lingtian, apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku untuk pergi? Teruslah bermimpi, Lei Hong berkata dengan gigi terkatup. Begitu suara Lei Hong turun, sepotong kayu hitam yang memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tangan Lei Hong. Duan Lingtian sedikit mengernyit saat dia merasakan aura mengerikan dari kayu hitam itu. Untuk menghentikan Lei Hong pergi, dia tidak menahan diri sama sekali. Namun, begitu dia bergerak, potongan kayu hitam itu tiba-tiba retak, dan gelombang energi spasial yang menakutkan melonjak, menyelimuti Lei Hong. Saat sosok Lei Hong menghilang, kerutan terlihat di wajahnya. Jelas sekali, dia tidak senang karena terpaksa menggunakan jimat penyelamat nyawa ini. Jika dia tidak berada dalam situasi yang mengancam nyawa, dia tidak akan menggunakan kartu truf ini. Pada akhirnya, serangan Duan Lingtian hanya mendarat pada sisa energi spasial setelah Lei Hong menghilang dari pandangan. Energi ini nampaknya lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8. Selain itu, ia membawa jejak hukum ruang pada tahap terpenting dan energi Dao tanpa batas pada tahap ke-8. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya, merasakan sekelilingnya. Dia tidak bisa mendeteksi Lei Hong sama sekali. Ini berarti Lei Hong tidak lagi berada di dunia penentang dewa. Ini berarti potongan kayu hitam itu adalah sesuatu yang berasal dari sebelum celah sejarah. Duan Lingtian melirik ke arah potongan kayu hitam yang perlahan menghilang. Dia menyelidikinya dengan kesadaran surgawi dan merasakan energi yang familiar. Itu adalah energi dari alam asal. Ini berarti bahwa potongan kayu hitam tersebut berasal dari alam asal yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum kesenjangan sejarah. Saya tidak menyangka Lei Hong memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang meninggalkannya setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 dan telah memahami Dao tanpa batas hingga tahap ke-8 dan hukum ruang hingga tahap terpenting. Dia juga terkejut melihat betapa tegasnya Lei Hong ketika dia menggunakan kartu truf penyelamat nyawa. Bagaimanapun, Lei Hong tidak menyadari kekuatannya yang sebenarnya.
Dia tidak menyadari bahwa Lei Hong mengira ada 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 lainnya yang bersembunyi, menunggu untuk menyergapnya pada saat yang tepat. Jika dia menyadari hal ini, dia akan merasa bersalah karena dia benar-benar sendirian. Sementara itu, Lei Hong menghela nafas lega setelah dia melarikan diri. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Syukurlah saya memiliki kartu truf penyelamat hidup yang saya peroleh dari Realm of Origin. Sayang sekali aku terpaksa menggunakannya. Lei Hong kesal karena dia kehilangan kartu truf penyelamat nyawanya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan nyawanya. Duan Lingtian, kamu akan menyesal membuatku menggunakan kartu truf penyelamat hidupku suatu hari nanti. Feng Qing yang masih menjaganya, terus-menerus dan waspada mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat Duan Lingtian, dia bertanya, apakah terjadi sesuatu? Duan Lingtian mengangguk sebelum menjawab, Lei Hong datang ke dunia penentang dewa secara pribadi. Dia pergi ke klan Xia. Bab 4636 Perubahan baru pagoda melintasi surga. Dia secara pribadi pergi ke tanah persembahan surgawi di dunia penentang dewa. Apakah kamu menangkapnya? Dengan kekuatan Duan Lingtian, Feng Qing yang tahu bahwa akan mudah bagi Duan Lingtian untuk menghadapi Lei Hong, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 biasa. Selain itu, Lei Hong telah pergi ke tanah persembahan surgawi, yang memberikan keuntungan bagi Duan Lingtian. Namun, Feng Qing yang menanyakan pertanyaan ini karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika Duan Lingtian membunuh Lei Hong, fenomena mengerikan yang mengumumkan kematian Lei Hong akan muncul di mana-mana. Dia telah meninggalkan doppelgangernya di dunia penentang dewa sehingga dia akan melihat fenomena itu jika muncul. Bahkan kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia akan memicu sebuah fenomena, yang akan menyebabkan hujan darah yang sangat deras. Seolah-olah itu adalah perwujudan murka surga. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya fenomena yang mengumumkan kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Ekspresi Duan Lingtian sangat tenang sehingga Feng Qing yang tidak dapat menebak apa yang terjadi. Namun, meskipun Duan Lingtian tidak dapat membunuh Lei Hong, dia merasa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Duan Lingtian untuk menangkap Lei Hong. Dia lolos, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Dia lolos. Bagaimana mungkin? Feng Qing yang terkejut. Apakah dia memiliki semacam kartu truf yang menyelamatkan nyawa? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak Feng Qing yang, dan dia segera bertanya kepada Duan Lingtian tentang hal itu. Bagaimanapun, dia tahu segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dengan kekuatan Duan Lingtian, akan sangat mudah baginya untuk menghentikan Lei Hong meninggalkan tanah persembahan surgawi. Duan Lingtian mengangguk dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ia pun mengungkapkan kebingungannya atas tindakan Lei Hong yang agak pengecut. Dia memiliki kartu truf penyelamat nyawa yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dari sebelum celah sejarah yang setidaknya berada di tingkat ke-8. Feng Qing yang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Lei Hong memiliki kartu truf penyelamat nyawa, yang pasti diciptakan dengan susah payah oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum kesenjangan sejarah. Dengan benda itu, bahkan jika saya hadir pada saat itu, saya tetap tidak dapat membantu Anda menahannya, Feng Qing yang berkata sambil menghela nafas. Dia berpikir sayang sekali Duan Lingtian gagal menangkap atau membunuh Lei Hong. Dia tidak akan seberuntung itu lain kali, kata Duan Lingtian sambil matanya bersinar karena niat membunuh, saya yakin dia hanya memiliki satu item seperti itu. Duan Lingtian telah melihat keengganan di mata Lei Hong ketika Lei Hong menggunakan kartu truf penyelamat nyawa itu. Karena itu, dia yakin Lei Hong tidak menyembunyikan hal serupa di balik lengan bajunya. Berkat ingatan penatua kekosongan, Duan Lingtian tahu betapa sulitnya memalsukan benda seperti itu. Diperlukan setidaknya 10.000 tahun untuk menempa benda semacam itu, dan benda itu hanya akan diberikan kepada keturunan yang paling menjanjikan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Feng Qing yang tersenyum kecut. Dia mungkin tidak akan berani memasuki dunia penentang dewa dengan mudah lain kali. Duan Lingtian tidak khawatir Lei Hong tidak akan pernah datang ke dunia penentang dewa lagi. Lagi pula, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 seperti Lei Hong untuk menjalani kehidupan pengecut selamanya. Namun, jika Lei Hong benar-benar bersembunyi selamanya karena kepengecutannya, dia bisa menerimanya meskipun itu berarti dia tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Lei Hong. Setelah beberapa saat,
Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke Sue Qingzu. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Guru, setelah pencerahan ini, kekuatan Sue Qingzu mungkin tidak kalah dengan kekuatan Anda. Setelah ini, ketika dia datang kepada Anda untuk memenuhi taruhan, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Menangkan dia sesegera mungkin. Jika dia tidak menjadi istrimu, usahaku hari ini akan sia-sia." Feng Qing yang menatap Duan Lingtian karena malu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Setelah dia selesai, kita harus berdebat sehingga saya bisa melihat pedang dao Anda pada tahap ke-8. Saya tidak menyangka pedang dao Anda telah meningkat lagi. Kamu menyembunyikan kemampuanmu dengan sangat baik." "Saya baru saja menerobos," jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Sementara itu, ketika Sue Qingzu terbangun dan melihat Feng Qing yang menjaganya, dia merasa sangat tersentuh lagi. 3 hari setelah Duan Lingtian kembali ke dunia penentang dewa, sebuah teks surgawi muncul lagi. Namun, kali ini, diumumkan perubahan pagoda pelintas surga. Mulai hari ini dan seterusnya, sebuah pintu masuk yang dikelilingi oleh petir ungu akan muncul di setiap pintu masuk pagoda pelintas surga. Pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa dapat memasuki pintu masuk ini. Mereka yang berhasil melewati tantangan akan diberikan kesempatan untuk mengamati hukum dan 4 dao langit dan bumi yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum kesenjangan sejarah dipahami. Metode budidaya ini akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pengamatan akan dilakukan di alam independen eksklusif di mana energi surgawi seseorang dan sejenisnya akan ditekan hingga menjadi milik dewa yang maha esa. Hal ini akan membantu pemahaman seseorang. Setelah meninggalkan dunia, kekuatan asli seseorang akan kembali normal. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia membaca teks surgawi. Sepertinya surga dengan sengaja membantu pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk tumbuh lebih kuat. Sebelumnya, kemunculan pagoda pelintas surga dan jimat perlindungan surga ditujukan kepada Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Namun, peningkatan baru ini tampaknya menargetkan semua pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 dan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 5 dan tingkat 6. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 5 dan 6 yang dulunya merupakan dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Banyak dari mereka yang menahan diri untuk memasuki ranah kekuatan tertinggi karena hal itu akan menambah kesulitan dalam memahami hukum. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang memahami hukum masing-masing hingga tahap terpenting sebelum memasuki ranah kekuatan tertinggi. Selain pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa, perubahan mendadak juga akan mengubah banyak hal bagi dewa tertinggi tingkat lanjut. Mereka sekarang dapat memasuki pagoda pelintas surga segera setelah mereka memasuki alam pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan jika mereka berhasil melewati tantangan tersebut, mereka tidak akan menghadapi masalah yang dihadapi pendahulu mereka. Berbeda dengan pendahulunya, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk memasuki dunia independen untuk mengamati hukum dan 4 dao langit dan bumi dari kekuatan tertinggi sebelum kesenjangan sejarah. Bab 4637 Kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Bukan hanya Duan Lingtian, tetapi semua orang di dunia segudang dan batas luar juga melihat teks surgawi. Setelah mengetahui tentang perubahan baru dan tiba-tiba di pagoda pelintas surga di mana dewa tertinggi tingkat lanjut diberi kesempatan untuk memahami hukum dan 4 dao langit dan bumi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum kesenjangan sejarah, mereka merasa tidak adil ketika memikirkan kesulitan yang mereka alami harus dihadapi di masa lalu. Mereka merasa surga sedang mengincar mereka. Saya tidak menyangka bahwa kami juga akan menerima perlakuan tidak adil yang dialami Tuan Duan dan Tuan Feng sebelumnya. Surga sungguh tidak adil. Memang, namun, kami masih cukup beruntung dibandingkan mereka. Setidaknya, perubahan itu juga berlaku pada diri kita. Siapa tahu aku mungkin bisa tumbuh lebih kuat dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia atau bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 setelah ini. Sebelum kesenjangan sejarah, ada banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 dan tingkat 9. Ini berarti bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 akan mendapat manfaat dari perubahan ini. Ada juga sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 5 dan tingkat 6 di dunia segudang dan batas luar yang sangat tidak puas dengan perubahan tersebut. Dunia telah benar-benar berubah. Mulai sekarang, dewa tertinggi tingkat lanjut tidak perlu khawatir untuk memahami hukum hingga tahap tertinggi sebelum memasuki alam pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan bantuan pagoda pelintas surga, segalanya akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Itu benar.
Sepertinya surga mendesak dewa tertinggi yang maju untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di masa lalu, dewa tertinggi yang maju tidak akan pernah dengan gegabah masuk ke alam kekuatan tertinggi kecuali bakat mereka terbatas atau mereka dalam bahaya dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Namun, mulai sekarang, dewa tertinggi yang maju dapat memasuki alam pusat kekuatan tertinggi tanpa keraguan apapun. Sepertinya jumlah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia segudang dan batas luar akan segera meningkat secara signifikan. Seperti yang diharapkan, sekelompok dewa tertinggi tingkat lanjut dari dunia segudang dan batas luar tidak ragu-ragu untuk masuk ke alam pembangkit tenaga listrik tertinggi ketika mereka merasakan tarikan dari alam pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah melihat teks surgawi. Setelah itu, mereka berencana pergi ke pagoda pelintas surga untuk meningkatkan budidaya mereka. Pada saat yang sama, para dewa tertinggi tingkat lanjut yang belum merasakan tarikan dari alam kekuatan tertinggi sedang menunggu giliran mereka. Adapun banyak dewa tertinggi yang berbakat dan telah menolak panggilan alam pembangkit tenaga listrik tertinggi, banyak dari mereka merasa menyesal karena teks surgawi tidak muncul lebih awal. Mereka mau tidak mau mengutuk waktu yang telah ditentukan oleh surga. Brengsek, mengapa teks surgawi tidak muncul beberapa hari sebelumnya? Saya baru saja mengabaikan tarikan dari dunia kekuatan tertinggi 2 hari lalu. Sekarang, akan lebih sulit bagiku untuk memasuki dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya sangat menyesalinya. Lelucon yang luar biasa. Aku baru saja mengabaikan tarikannya setengah bulan yang lalu. Di alam dewa di dunia yang menentang dewa. Seorang tetua dari kekuatan tingkat tertinggi tersenyum dan berkata, "Kakak senior, saya ingat Anda mengabaikan tarikan dari dunia kekuatan tertinggi 3 tahun lalu. Sepertinya saya akan melangkah ke ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi terlebih dahulu sebelum Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan membagikan apa yang saya pelajari di alam melintasi surga dengan Anda." Kakak laki-laki senior sudah dalam suasana hati yang buruk karena teks surgawi, dan kata-kata kakak laki-laki junior hanya menambah bahan bakar ke dalam api. "Sepatah kata lagi darimu, dan aku akan memukulmu. Jangan lupa bahwa kamu belum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi." Percakapan serupa terjadi di segudang dunia dan batas luar. Sementara itu, pembangkit tenaga tertinggi biasa bergegas ke pagoda pelintas surga setelah melihat teks surgawi. Lokasi pintu masuk pagoda bukan lagi rahasia. Pintu masuk yang diselimuti petir ungu ada di sana. Mereka yang datang melihat pintu masuk baru. Itu adalah pusaran gelap yang berputar dengan kilatan petir ungu. Itu berbeda dari pintu masuk biasa yang hanya berupa pusaran gelap yang berputar, dan sulit untuk salah mengira mereka satu sama lain. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa salah mengira pintu masuk biasa sebagai pintu masuk baru, mereka tetap tidak akan bisa memasukinya, hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6 yang bisa menggunakan pintu masuk biasa. Feng Qing yang sedang bersama Sue Qingzu ketika teks surgawi muncul. Setelah melewati serangkaian tes, seseorang dapat mengamati hukum dan 4 dao langit dan bumi oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum kesenjangan sejarah. Mata Feng Qing yang bersinar penuh harap. Dia tahu ini juga merupakan kesempatan bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 seperti dia untuk tumbuh lebih kuat. Bab 4638 Pintu Masuk Pagoda Melintasi Surga di Dunia Penentang Dewa. Feng Qing yang dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke Sue Qingzu, yang masih berada di tengah pencerahan. Lagi pula, dia tidak bisa pergi saat dia dalam keadaan rentan. Memikirkan berapa banyak istri yang dimiliki Duan Lingtian, dia menghela nafas dalam hati. Harus kukatakan, Tian kecil benar-benar menyukai wanita. Pasti tidak mudah memiliki banyak istri. Di masa lalu, Feng Qing yang selalu merasa bahwa hubungan romantis hanya akan menjadi batu sandungan dalam jalur kultivasi. Namun, Duan Lingtian yang lebih kuat darinya telah membuktikan bahwa dia salah. Apalagi terlihat kehidupan Duan Lingtian bersama istri-istrinya sangat harmonis. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan seberapa cepat dao pedang Tian kecil meningkat, bahkan dia mencapai tahap ke-8 sebelum aku. Harapan Feng Qing yang bertambah saat dia melihat ke arah Sue Qingzu, tenggelam dalam pikirannya. Dialah orang pertama yang berhasil merebut hatinya. Terlepas dari hasilnya, dia bertekad untuk mengejarnya, jangan sampai dia menyesalinya. Feng Qing yang tidak menganggur saat dia menjaga Sue Qingzu. Dia mengirim doppelgangernya ke pagoda pelintas surga, dan itu sudah tiba pada saat ini. Pintu masuk pagoda pelintas surga yang dia datangi bukanlah alam dewa. Itu adalah alam yang ada di surga Kaisar Langit,
alam Devata. Banyak orang sudah berkumpul di sana ketika dia tiba. Beberapa memasuki pintu masuk baru yang gelap dan berkilau dengan sambaran petir ungu, yang terletak di dekat pintu masuk asli. Tuan Feng Qingyang. Salam, Tuan Feng. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi menyambut Feng Qingyang ketika dia tiba. Mereka tentu saja tidak tahu apakah dia ada di sana secara langsung atau hanya doppelgangernya. Apapun yang terjadi, mereka tetap menyambutnya dengan hormat. Karena mereka hadir ketika dia dan Duan Lingtian berbagi pengetahuan mereka di masa lalu, mereka semua langsung mengenalinya. Halo, kata Feng Qingyang sambil tersenyum tipis sebelum dia bertanya, apakah ada yang sudah mencoba masuk menggunakan doppelganger mereka? Jawab seorang pembangkit tenaga listrik tertinggi yang sudah lanjut usia. Tuan Feng, banyak orang yang menguji ini sebelumnya. Doppelganger tidak bisa memasuki pagoda pelintas surga. Lord He, pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, adalah yang terkuat di antara mereka yang mencoba. Cukup banyak penguasa dunia penentang dewa, yang posisinya telah ditetapkan sejak lama, juga hadir. Xiao Mubai, bintang yang sedang naik daun, juga merupakan penguasa dunia penentang dewa. Sebelumnya, Xiao Mubai adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 5. Setelah Duan Lingtian dan Feng Qing yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, Xiao Mubai dan para penguasa lainnya menyarankan agar keduanya menjadi penguasa dunia penentang dewa sementara mereka mengambil posisi sekunder. Mereka merasa pengaturan seperti itu sangat tepat. Namun, baik Feng Qingyang dan Duan Lingtian tidak tertarik menjadi pemimpin dunia penentang dewa. Meskipun tidak memerlukan partisipasi aktif dari mereka, mereka merasa tidak cocok untuk mengambil peran tersebut. Karena itu, mereka menolak saran tersebut. Pembangkit tenaga tertinggi lanjut usia itu terus berkata, setelah doppelganger Lord He pergi, dia masuk dengan tubuh aslinya. Tiba-tiba, menguasai, Feng Qingyang yang berbalik dan melihat Duan Lingtian. Pada pandangan pertama, dia tidak tahu apakah itu adalah Duan Lingtian atau kembaran Duan Lingtian. Salam, Tuan Duan. Semua orang menyapa Duan Lingtian ketika dia muncul, terdengar lebih hormat daripada saat mereka menyapa Feng Qingyang. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak hanya berbagi wawasannya tentang pedang Dao tetapi juga Dao tanpa batas dan penguasaan Dao. Mereka semua mendapat banyak manfaat darinya dan dipenuhi rasa terima kasih kepadanya. Namun, meskipun mereka tahu bahwa Duan Lingtian mahir dalam kedua Tao itu, mereka tidak tahu sejauh mana pemahamannya. Bagaimanapun, dia masih muda. Dao pedangnya masih sangat muda, jadi menurut mereka, sudah luar biasa jika dia memahami dua Dao lainnya hingga tahap ketiga atau keempat. Di masa lalu, tokoh dikdaya tertinggi, yang diculik oleh Duan Lingtian, tidak terlalu memperhatikan ketika Duan Lingtian berbagi wawasannya tentang Dao tanpa batas dan Dao penguasaan karena Dao terkuatnya adalah Dao pedang. Karena itu, ketika dia berbicara dengan Lei Hong, dia hanya berbicara tentang Dao pedang Duan Lingtian, itulah sebabnya Lei Hong tidak tahu apa-apa tentang sejauh mana kekuatan sejati Duan Lingtian. Selain itu, Lei Hong juga tidak bertanya tentang kemahiran Duan Lingtian dalam Dao lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke dunia penentang dewa dengan begitu gegabah. Duan Lingtian menjawab dengan anggukan dan senyuman sebelum dia bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah Anda berencana memasuki pagoda pelintas surga bersama doppelganger Anda?" "Ya," jawab Feng Qingyang, "tetapi saya dengar hal itu tidak mungkin dilakukan. Yang lain sudah mencobanya sebelumnya." Duan Lingtian mengangguk dan berkata, "Ketika saya melihat teks surgawi, saya segera mengirimkan doppelganger saya ke sana. Aku bahkan tiba sebelum Tuan Xiao dan Zhang San. Kembaranku juga tidak bisa masuk. Mungkin itu aturan pagoda, atau masalahnya mungkin ada pada doppelganger itu sendiri." Dia terus berkata, "Namun, menurutku yang terakhir, tidak peduli seberapa nyatanya doppelganger, mereka tidak nyata. Terlebih lagi, kalaupun mereka bisa masuk, mereka hanya bisa memahami hukum dari mana mereka terbentuk. Tidak hanya itu, mereka juga tidak akan bisa memahami empat Dao langit dan bumi. Meskipun doppelganger dapat menggunakan Dao langit dan bumi yang dipahami oleh tuan rumah mereka masing-masing, mereka tidak dapat memahami Dao sendiri. Tidak hanya itu, efisiensi mereka dalam memahami hukum terkait jauh lebih rendah. Itu bahkan tidak 1/10 dari efisiensi tuan rumah. Ini tidak aneh karena fungsi utama doppelganger adalah untuk bertempur. Apakah kamu akan masuk sekarang?" Feng Qingyang bertanya setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah mengirimkan kembarannya lebih awal.
Duan Lingtian mengangguk. Ya, aku akan masuk dan melihat. Untuk membaca versi yang belum dipotong, buka .org. Setelah itu, Duan Lingtian melihat kembaran Feng Qing yang mengerutkan kening. Dia dengan cepat berkata melalui transmisi suara, "Guru, saya memahami kekhawatiran Anda. Saya tahu Anda khawatir ini adalah jebakan dari surga yang ditujukan pada kita berdua. Namun, menurut saya kemungkinannya sangat kecil. Jika itu benar-benar bisa membunuh kita dengan mudah, maka itu tidak akan sampai sejauh itu. Mengapa harus memasang jebakan yang begitu rumit jika jebakan yang sederhana saja sudah cukup? Jangan khawatir, Guru. Saya tidak akan bertindak gegabah. Lagi pula, aku masih harus memikirkan keluargaku. Saya merasa surga ingin meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik di dunia segudang dan batas luar dengan perubahan ini dengan membantu pembangkit tenaga listrik tertinggi, termasuk kami. Mungkin itu juga untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bab 4639 Teori Duan Lingtian. Pada awalnya, setelah mempertimbangkan semuanya, Duan Lingtian berpikir yang terbaik adalah tidak memasuki pagoda pelintas surga secara pribadi untuk menyelidikinya. Namun, ketika dia mencoba masuk dengan doppelgangernya, dia menemukan bahwa doppelgangernya tidak bisa masuk. Dia memikirkannya lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk dan melihat alam yang telah disiapkan surga untuk pusat kekuatan tertinggi. Duan Lingtian berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, "Saat itu, kami dan orang lain curiga bahwa surga sedang mengincar kami. Namun, dengan perubahan baru, saya tidak lagi yakin tentang itu. Menurut ingatan Void Elder, sebelum kesenjangan sejarah, ada tantangan di alam independen yang dia curigai berasal dari surga. Namun, Penatua Void tidak dapat memastikan hal ini. Dia sampai pada kesimpulan itu karena menurutnya manusia tidak mampu menghadapi tantangan tersebut. Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 9, tidak mampu menghadapi tantangan itu. Penatua Kekosongan percaya bahwa surga memilih untuk memulai dunia baru karena pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 9 seperti dia. Dia berspekulasi bahwa surga ingin memusnahkan mereka, takut mereka akan melampaui surga itu sendiri. Namun, semakin Duan Lingtian memikirkannya, semakin dia mendapati teori itu penuh dengan lubang. Jika surga benar-benar ingin membunuh Penatua Kekosongan, ia dapat melakukannya dengan banyak cara. Dengan teks surgawi yang mengumumkan hadiah, surga dapat dengan mudah menghasut pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya untuk berurusan dengan Penatua Kekosongan. Tidak ada apapun tentang teks surgawi dalam ingatan Penatua Kekosongan. Duan Lingtian juga bingung mengapa tidak ada teks surgawi sebelum jeda dalam sejarah ketika Penatua Void masih hidup. Bahkan tantangan dan alam yang diduga berasal dari surga pun ditemukan oleh manusia, tidak ada pengumuman tentang mereka melalui teks surgawi. Pasti ada sesuatu yang kita lewatkan, berdasarkan ingatan Penatua Kekosongan, tidak ada apapun tentang 9 pintu masuk ke tempat misterius itu, lalu, makhluk kuat apa yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8? Apakah mereka hanya muncul setelah jeda dalam sejarah? Namun, surga memperjelas bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 baru muncul baru-baru ini setelah jeda dalam sejarah, juga, di manakah tempat yang dijaga oleh 9 makhluk itu? Jelas sekali bahwa surgalah yang mencegah makhluk memasuki dunia luar. Pada saat ini, Feng Qing yang sudah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah mewarisi ingatan Penatua Kekosongan. Karena itu, Duan Lingtian tidak ragu membicarakan masalah ini dengan Feng Qing yang. Duan Lingtian juga bertanya-tanya apakah perubahan baru pada pagoda pelintas surga ada hubungannya dengan tempat misterius itu karena surga jelas-jelas berusaha membantu semua orang menjadi lebih kuat. Namun, mengapa surga tidak melakukan hal ini di masa lalu? Di masa lalu, alih-alih membantu semua orang menjadi lebih kuat, surga malah membuat banyak batu sandungan untuk mencegah orang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Segalanya berubah ketika Duan Lingtian dan Feng Qing yang dengan paksa mematahkan belenggu dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Duan Lingtian merasa surga berubah-ubah seperti laut dan cuaca. Tiba-tiba ia berhenti menekan pembangkit tenaga listrik tertinggi dan malah mulai membantu mereka, memberi mereka kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Itu bahkan mendorong dewa tertinggi tingkat lanjut untuk memasuki alam pembangkit tenaga listrik tertinggi sesegera mungkin. Mengapa surga melakukan ini? Feng Qing yang juga bingung. Duan Lingtian berspekulasi, "Guru, menurut Anda apakah mungkin ketika kita menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7,
entah bagaimana kita mempengaruhi dunia. Mungkin, karena terobosan kami, energi dunia yang digunakan surga untuk menahan makhluk jahat apapun di tempat misterius itu melemah. Mungkinkah ini alasan mengapa surga mempersulit pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6 untuk menerobos ke tingkat berikutnya? Mungkin surga tahu ini akan melemahkan penghalang sehingga menekan kultivasi kita, namun, karena kita telah menerobos, sekarang tidak ada pilihan selain membantu semua orang menjadi lebih kuat sehingga kita dapat menghadapi apapun yang ada di tempat itu. Berdasarkan pengetahuannya, Duan Lingtian sampai pada kesimpulan ini. Penguasa dunia segudang bisa mengendalikan energi dunia, tapi itu hanya sebatas di mana mereka bisa menggunakannya untuk menstabilkan dunia, menyerap energi dunia lain untuk melakukannya. Mereka tidak bisa menggunakannya dalam pertempuran. Mata Feng Qing yang sedikit melebar ketika mendengar teori Duan Lingtian. Dia merasa Duan Lingtian mungkin benar. Saya pikir Anda mungkin benar, kata Feng Qing yang melalui transmisi suara. Sedikit keterkejutan dan ketakutan terdengar dalam suaranya saat dia terus berkata, jika kamu benar, maka semua orang berada dalam bahaya besar. Kesampingkan semuanya, hanya makhluk yang menjaga 9 pintu masuk saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia segudang dan batas luar. Jika mereka bisa pergi, dunia yang kita tahu akan berakhir. Hanya makhluk-makhluk yang menjaga pintu masuk yang setidaknya sekuat pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8. Feng Qing yang tidak ragu bahwa apapun yang ada di tempat misterius itu bahkan lebih kuat. Melihat ekspresi muram di wajah Feng Qing yang, Duan Lingtian segera berkata, Guru, saya hanya berspekulasi. Saya mungkin salah. Bab 4640 Rencana Pengasuhan. Rencana penghancuran. Saya tahu, tapi itu masuk akal bagi saya, kata Feng Qing yang melalui transmisi suara, mengenai mengapa teks surgawi tidak muncul sebelum jeda dalam sejarah, mungkin hal itu tidak diperlukan pada saat itu. Sekarang karena ada kebutuhan, itu akan muncul secara alami. Bagaimanapun, kultivasi kami sangat dibatasi oleh surga sebelum ini. Feng Qing yang menjadi semakin gelisah saat dia berbicara. Sepertinya memang begitu. Ini juga menjelaskan mengapa tidak ada apapun tentang pintu masuk dan tempat misterius dalam ingatan Void Elder. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa ketika surga bertindak pertama dan menghancurkan dunia untuk melindungi dunia. Setelah penghalang diperkuat, dan manusia muncul kembali, surga menciptakan aturan untuk mencegah manusia menjadi terlalu kuat. Jumlah pembangkit tenaga listrik tertinggi sedikit, dan jumlah pembangkit tenaga listrik tertinggi bahkan lebih kecil. Sampai kami, tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 sama sekali. Kita mungkin mengganggu rencana surga dan melemahkan penghalangnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, alih-alih mengakhiri dunia lagi, surga membantu kita menjadi lebih kuat, menciptakan lebih banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi. Semua ini selaras dengan teori Anda. Semakin Feng Qing yang memikirkan hal ini, dia menjadi semakin yakin. Sudut bibir Duan Lingtian bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Feng Qing yang. Dia tidak berharap Feng Qing yang melakukan ekstrapolasi terlalu banyak dari spekulasinya, menganalisis masalah tersebut secara koheren dan rasional. Dia harus mengakui bahwa dia setuju dengan Feng Qing yang hampir tanpa cacat. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tebakannya benar. Tian kecil, kamu benar. Surga mungkin tidak menargetkan kita. Hanya saja terobosan kita mempengaruhi keselamatan dunia sehingga surga harus melakukan sesuatu. Entah kenapa, alih-alih menghancurkan dunia lagi, surga memutuskan untuk memelihara lebih banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mengapa surga melaksanakan rencana pengasuhan alih-alih rencana penghancuran seperti sebelumnya? Duan Lingtian mendengarkan gurunya dalam diam. Pada saat yang sama, dia setuju dengan tuannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, mengganti topik, Guru, saya akan masuk dulu untuk memeriksa situasi di dalam. Jangan masuk saat calon istrimu bangun. Tunggu aku keluar. Meskipun kemungkinan besar surga tidak akan membahayakan kita, yang terbaik adalah memastikannya. Tunggu aku keluar sebelum kamu masuk. Duan Lingtian dengan cepat mengubah topik pembicaraan lagi, berkata, Guru, Anda harus memenangkan hatinya. Aku sudah menganggapnya calon istrimu. Jika tebakan kami benar, akan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 di masa depan. Sebagai salah satu dari beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, akan bermanfaat bagi kita jika memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 di pihak kita.
Saya mendengar dari Tuan Xiao bahwa calon istri Anda memiliki 12 saudara lelaki dan perempuan bersumpah di batas luar. 2 di antaranya adalah Sein dan yang lainnya adalah demi Sein. Jika Anda memenangkan hatinya, kami juga akan mendapat dukungan dari 13 kota dinasti Jin, salah satu kekuatan paling kuat di batas luar. Feng Qing yang terkejut ketika Duan Lingtian mengalihkan topik pembicaraan ke Sue Qingsu. Dia sedikit bingung. Ketika dia kembali tenang, dia berkata, sedikit kesal, dasar, kamu semakin berani dari hari ke hari. Kamu bahkan berani menggoda tuanmu sekarang. Kekaguman saya pada Nona Sue tulus dan tidak dimotivasi oleh keuntungan. Duan Lingtian tertawa dan mengangguk. Setelah bertukar beberapa kata lagi, dia bersiap memasuki pagoda pelintas surga. Saat dia berbicara dengan gurunya sebelumnya, banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi telah memasuki pagoda. Setelah kembaran Feng Qing yang pergi, Duan Lingtian baru saja hendak masuk ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Dia menghentikan langkahnya, melihat ke pihak lain. Pihak lainnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang elegan yang memperlihatkan sosok anggunnya. Selempang warna-warni diikatkan di pinggangnya. Rambut panjangnya tergerai ke bahunya seperti air terjun, dan wajah cantiknya tampak menyendiri. Dia tidak lain adalah Huang Fu Mengyuan, kakak perempuan tertua Duan Lingtian dari faksi istana dalam Akademi Hukum Segudang. Kakak senior, kamu akan memasuki pagoda juga. Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Ya, apakah kamu akan masuk juga? Jawab Huang Fu Mengyuan. Ketika dia melihat Duan Lingtian, senyum muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Dia tampak seperti bunga yang mekar saat dia tersenyum, itu sangat menawan, dengan mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ya, saya ingin melihatnya, kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar, dan Duan Lingtian mengetahui bahwa kakak senior keempatnya sedang menjaga dan berkultivasi di faksi istana dalam. Di sisi lain, kedua kakak laki-lakinya telah pergi ke batas luar untuk berlatih, berharap dapat memasuki ranah kekuatan tertinggi dengan cepat. Lagi pula, sebelumnya, mereka telah mengabaikan panggilan dari dunia kekuatan tertinggi. Sekarang akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah Huang Fu Mengyuan memasuki pagoda pelintas surga, Duan Lingtian bersiap untuk mengikutinya. Tidak banyak orang di luar saat ini, kebanyakan orang sudah masuk. Beberapa orang di luar tidak memiliki rencana untuk segera memasuki pagoda. Setelah masuk, menurut teks surgawi, kultivasi saya akan ditekan.